Saudara-saudara yang kekasih, berikut ini adalah kesan dan pesan akhir tahun 2021 dan harapan serta resolusi tahun baru 2022 dari kami, Victor S. Ringo-Ringo, dan keluarga. Kesan-kesan 2021. 2021. 1 tahun, 12 bulan, 52 minggu, 365 hari, 8.760 jam sudah hampir berlalu. Suka dan duka sebagai dinamika hidup atas berkat Tuhan dapat kita lalui dengan baik. Semuanya ini adalah berkat yang kita peroleh dan patut kita syukuri. Semuanya adalah datang dari Tuhan yang mengasihi kita. Pengalaman yang dialami oleh setiap pribadi dan keluarga berbeda satu sama lain. Hanya satu yang pasti sama, yang dialami oleh semua orang, adalah penerapan protokol kesehatan yang ketat karena pandemi COVID-19. Virus corona, Delta, Omicron yang mengancam di sekitar kita, membuat kita hidup dengan lifestyle yang baru. Rajin cuci tangan, gunakan hand sanitizer, gunakan masker 2 lapis, kurangi mobilitas, hindari kerumunan, dan vaksinasi lengkap 2 kali, plus next plus booster vaccination. Full working from home atau hybrid working from home and working from office secara online. Learning from home, studying from home, atau lecturing from home. Kita sangat merindukan berbakti bersama di gereja, gantinya kebaktian melalui Zoom atau Google Meet. Kita kehilangan kekasih kita karena COVID-19 dan tidak bisa menghadiri sakramen penguburan atau kremasi secara langsung, hanya melalui Zoom. Suatu pengalaman kedukaan yang sangat miris dan tragis yang belum pernah kita alami sebelumnya. Kehilangan pekerjaan karena perusahaan tempat kita bekerja terdampak COVID-19. Pengalaman di tahun 2021, pandemi COVID-19, working from home, learning from home, berbakti via Zoom, kematian karena COVID-19, dan kehilangan pekerjaan merupakan pengalaman yang luar biasa yang dialami seluruh umat manusia, bukan hanya di Bintaro saja, tetapi di seluruh dunia. Saudara yang kekasih, tahun 2022 adalah tahun macan. Macan melambangkan kekuatan, perlindungan, kepekaan, dan keberanian. Tahun baru 2022 yang akan segera kita masuki adalah tahun baru bagaikan selembar kertas putih, bersih, yang siap diisi dengan hal-hal yang positif dan bermanfaat dari sisi kemanusiaan dan kerohanian. Agar tahun 2022 merupakan tahun kemenangan, tahun yang penuh dengan semangat dan motivasi, hanya dapat dicapai dengan menetapkan tujuan personal challenges, the best objective, rational, visionary, diligent, and persistent. Hope 2022, harapan 2022. Harapan di tahun baru 2022 yang lebih baik adalah harapan saya, harapan Anda, dan harapan kita semua. No more pandemic COVID-19, no more Omicron, agar kita dapat melakukan aktivitas kerohanian,
peribadatan di gereja dengan normal, agar kita dapat bekerja dengan normal, melakukan aktivitas sosial, pertemuan keluarga dengan normal, sesuatu yang tidak dapat kita lakukan selama 2 tahun terakhir. Penetapan resolusi pribadi di tahun baru adalah suatu hal yang positif. Agar tahun 2022 dapat diisi dengan hal-hal yang positif dan bermanfaat. Resolusi yang pertama adalah membaca Alkitab setiap hari, termasuk renungan pagi, renungan malam, dan belajar sekolah Sabat setiap hari. Resolusi yang kedua adalah belajar memasak satu masakan favorit. Memasak adalah salah satu keterampilan penting yang harus dimiliki setiap orang, baik pria maupun wanita. Memasak makanan sendiri memungkinkan kita untuk menghemat uang, makan makanan yang lebih sehat, dan mengesankan pasangan kita dan seluruh anggota keluarga. Awali tahun yang baru dengan belajar memasak. Mulai memasak makanan yang sederhana, misalnya seperti pasta, dengan menyontek resep dari internet, YouTube, atau buku masak. 3. Olahraga teratur. Berjalan pagi atau treadmill minimum 30 menit sehari, lebih rajin berolahraga, mungkin sudah menjadi daftar resolusi setiap tahun. Tetapi, seringkali resolusi ini hanya menjadi tulisan saja dan tidak benar-benar dilaksanakan. Semakin spesifik resolusi, semakin besar juga kemungkinan untuk benar-benar melakukannya. Jalan kaki selama 30 menit setiap pagi merupakan olahraga yang mudah, gratis, dan merupakan cara yang menyenangkan untuk membuat kita tetap aktif dan sehat. Keempat, tidur lebih cepat dan lebih berkualitas. Kurang tidur dapat membuat kita jadi sering cemas, mudah marah, dan tidak fokus di keesokan harinya. Sebaliknya, tidur malam lebih awal dengan kualitas tidur yang baik, durasi 8-10 jam, akan mengatasi kelelahan fisik dan mental, menjamin berlangsungnya regenerasi sel, dan meningkatkan daya tahan tubuh. Ada berbagai cara yang bisa dilakukan agar bisa tidur lebih awal, misalnya seperti mematikan gadget atau tidak menonton apapun 1 jam sebelum tidur. Gunakan 1 jam ini untuk relaksasi di tempat tidur tanpa ada gangguan dan distraksi apapun. Resolusi yang kelima, menabung dan investasi. Kondisi keuangan yang sehat adalah jika kita memiliki jumlah tabungan yang lebih banyak dibandingkan pengeluaran. Dengan tabungan yang terkontrol, kita akan siap menyambut cerahnya tahun 2022. Menabung di bank konvensional adalah cara yang terbaik, atau juga bisa memulai investasi di tempat yang terjamin dan terpercaya seperti reksadana. Resolusi yang keenam adalah belajar bahasa Batak dan bahasa Mandarin. Semakin bertambah usia, semakin sering menghadiri acara sosial seperti pesta adat pernikahan dan kedukaan. Dengan mengerti bahasa Batak yang lebih baik, lebih fasih berbicara, lebih mengerti adat istiadat berkaitan upacara pernikahan dan kedukaan, maka akan lebih percaya diri dalam menghadiri dan berinteraksi dalam acara sosial di lingkungan komunitas orang Batak. Belajar bahasa Mandarin akan lebih memperluas komunitas bisnis dan kesempatan kerja, walaupun sudah berusia senior. Resolusi yang ketujuh adalah menjadi content creator yang handal dan kreatif. Bekerja 5 hari seminggu, penuh dengan aktivitas dan rutinitas yang jenuh, akan membuat kita stres. Salah satu cara menghindarinya yaitu dengan memiliki hobi baru. Hobi merupakan salah satu cara yang bisa dilakukan untuk mengembangkan antara dunia maya dan kehidupan yang sesungguhnya.
Pilihlah hobi yang bisa menjauhkan kita dari perasaan stres dan merefresh pikiran yang jenuh. Menjadi content creator akan terus memacu dan memotivasi kreativitas dan merupakan salah satu investasi masa depan pasca pensiun yang cukup potensial. Resolusi tahun baru bukanlah sekadar wacana belaka, melainkan merupakan suatu tujuan dan rencana hidup yang ingin dicapai, agar menjadi manusia yang lebih berbahagia dan lebih menghargai hidup untuk mencapai level yang lebih tinggi sebagai the topper. Kiranya dengan kerja keras, rajin, tekun, ulet, kerja cerdas, dan dengan doa serta ucapan syukur, kita dapat melaksanakan resolusi di tahun 2022 dengan sukses. God bless you all. Bekerja dan berdoa. Ora et labora. Amen.